Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badiatul Laili Sa'adah. Saya adalah guru di MI Nurul Huda Krenceng, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar, dan sekaligus mahasiswi PPG Transformasi Batch 1 tahun 2025 di IAIN Manado. Hari ini Selasa, tanggal 13 Mei tahun 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 3 dengan materi matematika hubungan antar satuan panjang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak masuk hari ini? Tian sama Said. Kira-kira kenapa tidak masuk? Kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit segera diberi kesembuhan agar bisa mengikuti pelajaran seperti biasa ya anak-anak. Terus untuk kali ini sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua memimpin doa. Persiapan siap. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asmaul husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Doa kunut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadain. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Sabang sampai Merauke bergajah pulau-pulau. Materi kita hari ini adalah matematika. Silakan anak-anak keluarkan buku pelajaran kalian, ya, sambil mengingat-ingat materi yang kemarin. Coba Bu Guru tanya, sambil mengingat-ingat materi yang kemarin, ketika kalian kepengen mengetahui ukur atau alat ukur apa yang kalian gunakan untuk mengukur buku. Betul. Nanti kalau kalian pengen mengukur panjang pintu, menggunakan alat apa? Meteran roll, ya. Berarti ada perbedaan ya. Berarti kalau pengen mengukur buku, kalian bisa menggunakan penggaris. Kalau pengen mengukur panjang pintu, bisa menggunakan meteran. Terus, coba siapa yang bisa menjawab? Pada penggaris menggunakan satuan apa? Penggaris menggunakan satuan angkat tangan tinggi.
Yang kedua tadi satuannya apa? Sentimeter atau meter? Meter. Karena bentuk dari alat ukurnya lebih panjang. Di meteran juga ada sentimeter, ada meter, tapi biasanya digunakan yang meter. Selanjutnya, Bu Guru akan memutarkan video tentang materi pembahasan kita kali ini. Nanti setelah kalian memperhatikan video itu atau setelah kita mempelajari ini, tujuannya apa toh? Tujuan pembelajaran kali ini yaitu supaya anak-anak bisa menentukan hubungan antar satuan baku panjang. Berarti kalau ada kata baku, berarti ada kata-kata tidak baku. Misal anak-anak nanti pengen mengukur panjang meja, kalau yang dengan tidak baku bisa menggunakan apa? Yang tidak baku, jengkal, apalagi apa? Depa, apalagi hasta itu tidak baku. Kenapa kok dinamakan tidak baku? Karena tidak memakai alat yang mempunyai ukuran yang baku. Pinter Mas Wisnu. Selanjutnya, contoh yang karena tidak baku tadi, misal ukuran setiap anak tidak sama. Bisa jadi antara tangannya Mbak Mufidah dengan tangannya Mbak Valen. Bisa jadi kalau saya minta coba cek di depan meja, panjang meja belajar kalian, nanti tangannya dengan tangannya Bu Guru juga tidak sama. Ya, karena apa? Tidak menggunakan alat ukur baku. Jadi kalau setiap anak tidak sama karena panjang tangannya tidak sama. Bisa dipahami? Bisa, itu yang tidak baku. Apakah boleh kalian menggunakan alat itu? Tidak disarankan karena tidak memakai alat baku. Coba Mbak Valen sama Mbak Mufidah maju. Coba kita praktekkan penggunaan alat ukur yang tidak baku menggunakan jengkal tangan. Lihat. Nah, lihat. Panjang tangan dari Mbak Mufidah dengan Mbak Valen sama apa enggak? Coba begini. Nah, tidak. Coba kalian ukur panjang meja di depan ini dengan ukurannya Mbak Mufidah. Cek. Berapa? Berapa? 4 jengkal. Coba Mbak Valen. Silakan karena tidak baku tadi cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? 6. Berapa? 4. Baku apa tidak? Tidak, karena panjang jengkalnya tidak sama. Ya, inilah yang menyebabkan kita harus menggunakan alat ukur baku. Tepuk tangan untuk anak. Selanjutnya, Bu Guru akan memutarkan video terkait dengan pembelajaran kita ya. Bisa disimak? Siap? Siap. Oke, saya mulai. Hai anak-anak, kembali lagi dalam channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hubungan antara
satuan panjang, yaitu materi tema 3, subtema 1, kelas 3 SD. Sudah siapkah anak-anak belajar? Mari kita belajar bersama-sama ya. Ya, diperhatikan dengan seksama tadi kalian sudah mengetahui apa saja alat ukur yang kalian ketahui tadi. 1. Menggaris. 2. Meteran pita. 3. Meteran saku. 4. Meteran rok. Terus, anak-anak, yang perlu kalian perhatikan ketika menggunakan penggaris. Ketika menggunakan penggaris, yang sangat perlu diperhatikan adalah meletakkan barang atau alat atau sesuatu yang akan kalian ukur harus pada titik 0. Ya, ketika pengen mengukur buku, berarti kita mulai dari angka 0. Biasanya terjadi kasus antara anak yang satu dengan anak yang lain tidak sama, sedangkan yang diukur bendanya sama. Biasanya masalahnya ada di mana? Mungkin setiap anak atau anak tadi kenapa berbeda? Karena memulainya tidak dari 0, begitu ya. Sekarang coba Bu Guru mau memberi tugas. Sekarang individu dulu. Silakan dikerjakan di lembar kertas ini ya. Oke. Silakan diberi nama dan nomor absen. Saya beri waktu 10 menit. Silakan dikumpulkan di depan. Oke. Dengan kalian telah mengerjakan tugas secara mandiri, selanjutnya Ibu Guru akan mengetes kerjasama kalian. Akan Bu Guru beri tugas kelompok. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya, ya. Anak-anak, waktunya telah habis. Silakan kalian mempresentasikan hasil kelompok kerja kalian. Silakan perwakilan dari kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan Mas Amsan, maju. Panjang bendanya anak dari kelompok 2 mengukur panjang buku. Berapa panjang bukunya? Satuannya? Panjang bukunya 21 cm. Selanjutnya coba Bu Guru akan kembali bertanya kepada anak-anak terkait pembelajaran kita kali ini. Coba saya ulang lagi bertanya. Kalau pengen mengukur panjang buku menggunakan alat apa? Cukup sekian pembelajaran kali ini.